Baradae sudah melihat Joshua terkapar bersimbah darah, tapi direkonstruksikan tidak. Nah, debat tebal ini kan jadi ngaco semua. Kapolri bicara apa pada saat rapat kerja, direkonstruksi berbeda, di gua juga berbeda. Ferdi Sambo bilang Putri Chandrawati dibanting-banting terus diperkosa sama Brigadir J. Gua menduganya tidak seperti itulah berperilaku. Mana ada sih pangkat kecil mau banting-banting istri jenderal, kan bohong banget. Kalau Joshua ada orang pinter bisa dibangunkan untuk bersaksi saja 5 menit, itu kan lebih arif gitu. Cuman masalah sekarang mereka mengatakan ini, mengatakan itu, hanya mereka-mereka aja yang tahu, kita nggak tahu. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, selamat malam. Dan juga dari Tanjung Priok, Jakarta Utara, selamat pagi, Bang Ahmad Saroni. Selamat pagi. Gimana? Pagi-pagi. Mantap. Sehat? Sehat. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol hari ini ya. Santai-santai. Oke, siap. Kita lihat dulu artikel berikut ini nih. Ya. Ahmad Saroni, teman lama Ferdi Sambo, bongkar karakter sebenarnya tersangka pembunuhan Brigadir J. Oke, jadi teman dekat dari kapan, Bro? Dari Kompol. Dari Kompol. Zaman dulu kita nongkrong di Kudus Cafe tuh di Sultan. Oke, Mas Kompol masih jabat apa dulu? Gue nggak tahu jabatannya apa ya, karena waktu itu di Polda dia. Oh, di Polda ya? Di Polda. Oke. Nah, ini ada lagi nih. Ahmad Saroni ungkap Ferdi Sambo mulai berubah sejak naik pangkat. Betul, Bro? Sejak bintang 1 ya. Berubah gimana, Bro? Sombong aja. Sombongnya gimana? Ya, sombong ya. Gimana ya ngomong sombongnya? Ya nggak friendly aja lah. Tadinya teman gitu ya? Ya, mungkin karena manusiawi sih. Kalau udah pegang kekuasaan, jabatan, duit, nah udah deh. Pasti orang kalau nggak tahan-tahan iman, mental berubah jadinya. Oke, berubah ya. Oke. Jadi udah nggak kayak dulu gitu ya? Beda-beda. Oke. Bro, tapi kemarin kan sempat waktu dengar pendapat ya dengan Pak Mahfud MD ya. Betul. Bang Ahmad Saroni ini kan adalah ketua pimpinan rapat ya pada saat itu ya? Betul. Iya. Apa? Jadi yang membuat anggota DPR mulai ikut mengawal kasus ini tuh apa? Kenapa? Ya memang tugas ya untuk mengawasi mitra ya. Waktu itu kan kita nggak bisa komentarin terlebih dulu karena faktor di masa reses. Oke. Tapi waktu itu selama tanggal 11 sampai kemarin, gue yang selalu berstatement tentang hal-hal keterbukaan, transparansi, perihal perkara tersangka Ferdi Sambo. Dan belakangan, kenapa akhirnya gue meminta untuk publik tidak lagi mendiskusikan yang bersangkutan, kan gue rasa ngapain sih Republik ini cuma ngurusin Ferdi Sambo gitu, kan banyak urusan lain. Tapi waktu itu gue dibully karena seolah-olah gue memberhentikan perkaranya, padahal yang gue minta adalah sudah nggak usah lagi bahas di media sosial. Tapi perkara kan wajib untuk dilanjutkan. Tapi kan banyak orang juga berpendapat bahwa justru di media sosial inilah netizen yang ikut membantu mengawal katanya, dan juga ya mengawal kasus ini agar tidak melenceng atau menyimpang gitu. Gimana? Masalah masyarakat sebagai awas juga itu bagian dari ruang publik yang dibuka. Kan namanya demokrasi terbuka. Itu bagus-bagus saja. Tapi problem yang terjadi, narasi-narasi terkait dengan yang di masyarakat, dengan apa yang terjadi pada saat
rekonstruksi misalnya. Kan narasi-narasi yang di masyarakat berbeda dengan perkara yang memang dijadikan untuk direkonstruksi. Tapi itulah pengakuan para tersangka di mana di saat rekonstruksi ya demikian. Kita harus percaya nggak? Masalah percaya atau enggak kan itu pengakuan atas dasar hukum yang si tersangka ucapkan di dalam BAP. Jadi percaya nggak percaya itu sudah disajikan di dalam satu kertas dengan menjadikan dia bertanda tangan di sana. Oke. Nah, kalau menurut Bro Ahmad Saroni, kira-kira masalah ini akan tuntas dan diungkap secara clear apa tidak? Gua rasa nggak tuntas ya, karena pasti problematika terus terjadi, perkembangan terus berbeda-beda dengan pandangan yang berbeda-beda. Maka kita tunggu masa sidang mereka yang menjadikan masuk ke meja hijau supaya kita tahu apa sih yang menjadi polemik perkara ini. Kenapa yang bersangkutan harus membunuh dan motifnya apa? Ini konsen kita semua. Nah, kita baru bisa mengawasi lebih lanjut setelah sidang itu berjalan. Oke. Jadi kira-kira kalau memang tidak akan terungkap tuntas, kira-kira tidak akan terungkap tuntasnya di proses penyelidikan kepolisian di Polri, atau justru di nanti tingkat setelah P21, setelah di kejaksaan dan di pengadilan? Nanti setelah pengadilan itu bersidang, baru kita tahu sampai di mana sih progres dari perkara ini disajikan ke publik. Nah, disitulah terjadi pasti akan debatable pada hal-hal apa yang menjadi perkara yang bersangkutan. Nah, itu mari kita saksikan. Kalau sekarang kita belum bisa menyajikan secara tuntas karena sidangnya belum berjalan. Tapi di level penyelidikan kepolisian oleh Polri ini kira-kira Polri presisi nggak? Saat ini presisi sudah dilakukan seksama, dan apa yang menjadi aturan Kapolri dan tindakan Kapolri secara lugas sudah dilakukan. Kayak kemarin misalnya ada 7 orang sudah dinyatakan tersangka dan ada beberapa yang sudah di PTDH. Itu kan bentuk wujud daripada ketegasan Kapolri membuka apa yang menjadi kekurangan di dalam perkara ini. Misalnya si BJP Hendra komplain merasa tertipu. Nah, itulah aspek daripada anggota yang loyal kepada pimpinan, tapi anggotanya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah sebenarnya dan tidak dipertanyakan, masuklah dalam perangkap ini. Nah, mestinya pada pengakuan awal, Ferdi Sambo harusnya menyampaikan itu dari awal, bahwa semua tindakan, semua yang saya lakukan adalah tanggung jawab saya pribadi. Semua anggota di bawah saya atas perintah saya. Nah, misalnya gitu kan. Nah, ini kan baru diungkapkan setelah mereka-mereka ini menjadi tersangka. Iya. Jadi baru dilakukan setelah mereka jadi tersangka. Nah, kita lihat ada ini bro, ada artikel. Terkuak, Sambo ternyata menyangkal tembak Brigadir J di rekonstruksi pembunuhan. Disangkal. Ya. Nah, sementara ada artikel lagi, Ahmad Saroni bongkar pengakuan Ferdi Sambo soal kronologi penembakan Brigadir J. Bro bilang dia yang nembak. Jadi sebetulnya gimana sih bro? Nah, debat tebal ini kan jadi ngaco semua. Iya. Kapolri bicara apa pada saat rapat kerja, direkonstruksi berbeda, di gua juga berbeda pembicaraannya. Ini kan jadi debat tebal. Nah, debat tebal ini menjadi pokok ujung daripada pengadilan pada saat sidang nanti di pengadilan. Sebenarnya apa? Karena semua pasti berbeda. Secara normal saya mengikuti apa yang disampaikan Pak Kapolri, bahwa Baradae sudah melihat Joshua terkapar bersimbah darah. Tapi direkonstruksi kan tidak. Malah direkonstruksi
Baradae akan menembak Joshua pada saat dia melakukan dan seolah-olah permohonan untuk tidak ditembakkan gitu. Nah, ini perbedaan-perbedaan ini akan bisa disajikan di pengadilan nanti. Ya. Nah, menurut Bro Ahmad Saroni, siapa yang berbohong? Waduh, benar. Masalah yang berbohong itu kan kita tidak bisa menjustifikasi si A bohong, si B bohong. Tapi atas pengakuan yang tertera di BAP, itulah yang menjadi patokan hukum. Nah, kita nanti lagi ke masa pada saat sidang berlaku. Kita dengar dan kita lihat bagaimana atas pengakuan para tersangka disajikan di persidangan. Nah, ini juga DPR kemarin sempat menyinggung soal wewenang penyidik, soal istri Verdi Sambo yang tidak ditahan. Kan katanya itu kewenangan penyidik. Gimana menurut Bro Ahmad Saroni? Ya, itu benar, itu kewenangan penyidik. Bagaimana penyidik menahan atau tidak, itu kewenangan penyidik. Kita nggak bisa menentukan dia harus ditahan, misalnya gitu. Nah, penyidiklah yang menentukan ditahan atau tidak. Tapi kalau masyarakat umum bertanya keadilan dalam aspek ini, nah kita tanyakan kepada pihak kepolisian. Jangan tanyakan orang tanya ke saya, bagaimana Pak Roni? Pak Roni kan mewakili rakyat. Ayo dong, kumandangkan suara itu. Saya bersuara, tapi kalau semua keputusan ada di penyidik, lah kan saya bukan penyidik. Ya itulah, saya sudah sampaikan secara informal. Tapi seharusnya ditahan ya? Mestinya ditahan, mestinya. Dengan aspek, tapi kan semua kembali ke penyidikan. Bagaimana penyidik menyimpulkan yang bersangkutan bisa ditahan atau tidak. Nah, Kak Seto juga kemarin sempat bilang bahwa usul dibuatkan sel khusus, sel istimewa jika ditahan, mohon dapat prioritas. Gimana komentarnya? Sel khusus tidak ada yang khusus ya, sama aja. Selnya jangan ada yang dianggapnya nanti dapat privilege yang berbeda. Nanti kalaupun akhirnya terjadi penahanan, ya ditahan, nggak apa-apa, sama pada umumnya yang lain. Ya jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan ya. Nah, sama ini juga Bro. Kemarin kan motifnya berubah-ubah nih, dari motif adanya pelecehan, terus polisi menganggap bahwa pelecehan itu tidak ada, tiba-tiba Komnas HAM membuka kembali bahwa ada pelecehan. Nah, Bro Ahmad Saroni sempat bilang bahwa tidak ada salahnya Polri buka motif pembunuhan Brigadir J ke publik. Nah, sebetulnya gimana nih motifnya? Jadi kan sekarang jadi simpang siur ya. Nah, makanya kita bicara apapun terkait dengan metode apapun, kita tidak bisa ngomong apa-apa. Yang bisa itu kita mendengarkan nanti pada saat di sidang. Sebenarnya apa yang menjadi motif? Toh apapun yang dilakukan penyelidikan yang sudah saat ini berkembang di masyarakat, kan narasinya berbeda-beda. Kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Karena kalau ngomong motif, ya motifnya saat ini adalah dianggap sebagai pengakuan dari tersangka adalah pelecehan. Nah, pelecehan di mana misalnya? Pelecehan di Magelang, pelecehan di Jakarta misalnya. Nah, itu kan menjadi satu sumber untuk di masa persidangan nanti. Oke. Jadi sebetulnya kalau LGBT itu ada nggak sih, Bro? Nah, kan kalau ngomong LGBT itu kan narasi umum, orang menduga. Tapi kalau fakta di atas kertas, atas pengakuan, kan tidak ada LGBT. Nah, itu kita berpedoman kembali kepada atas pengakuan para tersangka di berita acara pemeriksaan. Iya. Oke. Jadi kan saya sempat lihat juga di podcastnya Deddy kan ya. Iya. Soalnya ada yang pas rekonstruksi kemarin keterangannya justru berbeda dari apa yang sudah beredar sebelumnya kan ya. Betul. Semua berbeda kok, tidak sama. Iya. Oke. Dan intinya dari perbedaan itu, ini kita bicara insting secara pribadi bukan sebagai anggota DPR ya.
sebagai seorang Ahmad Saroni pribadi? Lebih percaya yang mana? Lebih percaya pada fakta persidangan nanti kita lihat. Oh gitu ya? Nggak bisa kita Iya, menerka-nerka gitu, iya, itu iya, nggak bisa iya, gitu. Kalau iya, menduga-duga itu kan sudah dalam pusaran pertama tahapannya sebelum si Ferdi Sambo tersangka kan. Itu kan kita duga-duga. Tapi iya, kalau iya, atas pengakuan yang sudah disajikan di berita acara, itulah sampai ke masa sidang ya itu akan terungkap iya, nanti pada iya. saat mereka bersidang. Oke. Ada nggak misalnya dari insting seorang Ahmad Saroni yang mengatakan bahwa mungkinkah ada pengaburan motif atau cerita yang tiap hari berubah-ubah ini adalah salah satu upaya yang justru untuk mengaburkan dari cerita yang sesungguhnya yang sebetulnya lebih besar yang harus ditutupi. Nah, masalah itu kan narasi yang berbeda-beda. Itu Iya, kan haknya umum untuk iya, menduga-duga. Tapi kan kita kembali kepada pokok pada saat sidang aja. Susah kalau sekarang menduga-duga, gue punya pemikiran ini nggak bisa. Gue juga salah pasti akan menduga-duga. Karena iya, dia sudah menyampaikan itu di berita acara pemeriksaan. iya, Nah, kita iya, fokusnya kepada itu dan segera saja disidangkan untuk kita iya, ketahui dan masyarakat bisa melihat secara terbuka pada iya. saat sidang nanti. Itu lebih enak. Oke, oke. Nah, sekarang kita baca nih ini ya artikel. Putri Candrawati bersikukuh katakan alami kekerasan seksual di Magelang. Penyidik diminta dalami. Ada lagi, BAP Sambo ungkap ada pemerkosaan di Magelang. Pihak Joshua bilang hoax. Ferdi Sambo bilang Putri Candrawati dibanting-banting terus diperkosa sama Brigadir J. Ada yang percaya? Tanda tanya. Percaya nggak? Kalau gua sih melihatnya dari segi gua ya, Iya, iya, iya. gua menduganya tidak seperti itulah Oke, berperilaku oke. terkait dengan dibanting-banting gitu. Mana ada sih Iya, pangkat kecil mau iya, iya, banting-banting iya, iya. istri jenderal kan bohong banget. Dia Cuman tidak kan percaya ya. Iya, iya, apapun iya. narasi Iya, yang kita iya, ungkap, iya, 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 yang iya. terjadi atas pengakuan mereka masing-masing itu hanya bisa Iya, dibuktikan di pengadilan. iya, iya, Kita hanya bisa memberikan narasi-narasi saja secara umum. Kayaknya iya, nggak mungkin iya, deh, kayaknya iya deh, kayaknya nggak mungkin deh. Itu kan narasi kita semua orang. Tapi pengakuan para tersangka terkait informasi yang dia iya, sampaikan, iya, masalahnya hanya Tuhan dan dia yang tahu. Kalau Joshua ada orang pinter bisa dibangunkan untuk bersaksi saja 5 menit, itu kan iya, lebih arif gitu. Cuman masalah sekarang mereka mengatakan ini, mengatakan itu, hanya mereka-mereka aja yang tahu, kita nggak tahu. iya, iya. Akhirnya Gitu. beritanya beredar banyak ya. Iya, makanya kasihan juga si almarhum pada posisi sekarang, mungkin dia hanya bisa melihat dan mendengar, tapi nggak bisa Iya, berkata-kata. iya, Masih iya, iya, gentayangan kan? Dia iya, melihat iya, situasi dengan kondisi, nggak bisa juga bilang hoax misalnya, nggak bisa iya, juga dibilang dibenerin. iya. Hanya mereka-mereka lah yang tahu pada posisi perkara yang sedang dihadapi. Tapi secara pribadi nggak percaya kalau tadi yang tadi ada dibanting-banting segala itu. Enggak lah, nggak percaya kalau Iya, gitu iya, mah. iya, 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 iya. Oke, ini ada lagi artikel nih. Dibeberkan Ketua Komnas HAM. Nih, kali ini Ketua yang keluar dari mulutnya Ketua Komnas HAM. Ferdi Sambo berjalan gagah dan nyantai saat rekonstruksi. Dia say hi, tanya apa kabar. Ada lagi. Ketua Komnas HAM bilang Sambo saat rekonstruksi kayak nggak ada masalah. Nah, betulnya gimana? Kalau Ya dari mungkin pengamatan, masalah kan nggak kelihatan dari body language. ya Atau ada dia orang yang sekarang menutupi masalah posisinya ya. juga Ya, udah kurus, badannya tuh kan jauh iya, drastis. iya, Tatapan iya. matanya juga kosong. Ya namanya posisi orang mungkin lagi stres berat, ya jadi dia Bisa mau ngapain jadi. lagi, dia nggak bisa apa-apa gitu. Ya, bisa jadi untuk menenangkan diri ya mungkin yang nggak ada salahnya ya, hai gitu ya. Iya nggak ada apa-apa, dia Ya, cuman ya, ya, untuk ya. beramah tamah aja, Betul, nggak ada salahnya juga. nggak ada salahnya. Nah, aku juga lihat nih waktu dengar pendapat kemarin ya dengan Komisi 3 dengan Pak Mahfud. Terus dibilang juga kasus Ferdi Sambo tak kunjung usai. Komisi 3 DPR minta Kompolnas lakukan introspeksi. Sebetulnya di kasus ini Kompolnas sudah menjalankan tugasnya dengan benar apa justru tidak?
Gara-gara Kompolnas, jadi perkembangannya Iya, lebih kelihatan dan terbuka, masyarakat akhirnya mengawasi hal iya, ini. iya. Kompolnas Jadi sudah bagus, tepat. kita Iya, kita apresiasi apa yang dilakukan Pak Mahfud iya, untuk iya, membuka, walaupun apakah itu benar atau tidak, tapi minimal iya, Pak Mahfud menyampaikan itu ke publik agar publik iya, mengawasi dengan seksama. iya, iya. Oke. Jadi intinya adalah Kompolnas justru yang membuat masalah ini jadi Terang benerang. terang-terang. Oke. Apa komentar Mas Roni soal pembubaran Satgas Merah Putih? Bagus juga, karena kan Bagus juga. lembaga di dalam lembaga, tapi itu Iya, udah selesai. Kita tidak perlu membahas yang sudah selesai. iya. Perlu diaudit nggak Satgas Merah Putih? Itu haknya internal kepolisian, mau audit atau enggak, Oke. karena mereka yang punya tanggung jawab. Tapi Komisi 3 DPR kan berhubungan dengan Polri kan, mungkin Iya, ada tapi kita usulan atau nggak mungkin bisa ada pandangan? masuk ke dalam Iya, apa yang menjadi iya, kebijakan mereka di internal. iya. Karena ada artikel nih bilang gini nih, ngeri. Satgasus Merah Putih ibaratnya geng Mabes dalam Mabes Polri. Setuju nggak ada geng di dalam Mabes Polri? Di mana juga pasti ada geng, tidak mungkin lah. Pasti ada geng. Lu punya podcast aja, lu kan pasti ada gengnya, ada Iya, timnya, sama iya, aja. iya, 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 iya. Itu normal. Normal ya. Oke. Normal. Soalnya tapi kenapa saya tadi nanya Satgas Merah Putih harus di audit atau tidak, karena Komisi 3 DPR kan yang juga bilang bahwa pimpinan Satgas Merah Putih ya Satgasus Merah Putih pimpinan Verdi Sambo harus diaudit katanya soalnya. Iya, diaudit ya silakan aja. Kapolri Iya, melakukan audit sendiri di internalnya. iya, Itu kan keputusan atau melakukan audit itu keputusannya Kapolri. Kita hanya menyampaikan dan secara informal, secara formal kan bahwa Satgasus tidak masuk dalam misalnya aturan undang-undang, misalnya kan tidak masuk. Gitu. Iya. Gitu. Betul, itu yang membentuk ya polisian sendiri ya. Polisi sendiri. Oke. Nah, kayak kita bentuk arisan kan kita bikin arisan sendiri. Iya, iya arisan gitu ya, circle sendiri. Iya. Nah, gini, sekarang akhirnya akhirnya ada rentetan perkembangan kasusnya sampai lari ke judi konsorsium 303. Komentarnya apa? Kalau itu gua nggak komentar deh, karena aspek pokok perkara sekarang kan Verdi Sambo. Kalau diagram tentang konsorsium kan bisa-bisa aja dibuat sama pihak-pihak yang memang mengadu domba mereka di dalam. Iya, karena ada skemanya, bukan cuma satu skema, ada modelnya beda kan? Iya, ya itu tadi ya kita rasa ya nggak benar lah. Tapi menurut Mas Roni itu hoax apa memang ada? Hoax lah. Hoax ya jadi artinya. Jadi ada upaya-upaya dari beberapa orang yang ingin mendiskreditkan pihak tertentu. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lari keluar ke Verdi Sambo, ke BBM. Kan anggota DPR meminta pemerintah kan tarik kebijakan kenaikan harga BBM, betul ya? Gini, masalah BBM itu pemerintah dalam keadaan sulit sebenarnya. Iya. Dinaikin, yang tidak populis jadi kan? Dinaikin problemnya kena masyarakat. Iya. Tidak dinaikin kendalanya negara kesulitan. Makanya tarik-menarik itulah problematika terjadi saat ini. Tapi ya dinamika dunia kan demikian. Semua pada pokok apa yang menjadikan kehidupan ini semua pada naik. Tapi kita lihat bagaimana perkembangan selanjutnya karena itu keputusan pemerintah. DPR menerima apa yang menjadi kebijakan pemerintah, tidak dalam posisi menolak dari apa yang diajukan oleh pemerintah. Itulah keputusan pemerintah dalam hal ini untuk kepentingan negara. Oke, tapi lebih tepat mana? BBM naik apa enggak? Kalau menurut pribadi? Saya pribadi BBM harus naik memang. Ya, karena BBM Indonesia katanya juga termasuk paling yang murah ya dibanding nah, lu di Amerika negara lain. Coba cek berapa duit di Amerika harga BBM. Mahal. $6 per galon. Per galon tuh isinya berapa liter? 2, berapa liter pokoknya. Ya, bayangin tuh, masih jauh seliternya 20 sekian ribu, hampir 30.000 ya. Iya. Dan di kita masih 14.000, masih 10.000. Iya, betul. Di Hong Kong paling tinggi katanya. Ya, jadi kondisi sekarang adalah kita memberikan sebenarnya informasi kepada masyarakat untuk kita dimengerti dalam keadaan secara luas.
Tapi kan Iya. masyarakat nggak mau tahu, lu naikin harga mahal banget, gini, susah. Ya di mana juga negara nggak ada yang nggak susah, pasti ada susahnya. Cuman Iya. ya lagi-lagi ya kita lihat perkembangan tentang BBM ini, karena bukan di komisi gua, tapi secara perwakilan dari masyarakat, kondisinya negara dalam keadaan sulit. Ya, atau mungkin kita harapkan andai kata memang BBM ini naik, subsidi yang harusnya diberikan kepada BBM harusnya mungkin bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih tepat dan untuk kesejahteraan masyarakat lebih luas ya. Setuju. Seharusnya. Jangan malah makin drop nanti gitu ya. Betul. Mungkin dana bansos kayak apa gitu ya. Setuju. Oke. Nah, mengenai usulan katanya pensiunan DPR harus dihapus. Kan ada yang mengusulkan katanya. Uang pensiun anggota DPR katanya harus dihapus. Usulan boleh aja. Kan mereka yang mengusulkan itu bagian hanya kritikan secara umum. Boleh diterima, nggak masalah. Usulan boleh ya, namanya usulan. Boleh. Usul apa aja boleh. Iya. Usul nggak ada DPR juga boleh. Mau jadi apa negara ini tapi? Nah iya makanya usulan aja kan usul namanya. Iya. Oke. Nah, sekarang terakhir nih kita ke pribadi, ya kan? Ahmad Saroni mengaku katanya nggak berambisi jadi gubernur DKI Jakarta, betul? Betul. Oke. Tapi juga ada yang membicarakan soal peluang diduetkannya Ahmad Saroni dengan Airin katanya di Pilkada DKI. Gimana? Kan usul. Boleh-boleh aja usul. Tapi usulan kan gua niatnya jadi capres. Oh, jadi bukan jadi gubernur DKI ya? Kan gua presiden. Iya. Gubernur DKI ece-ece gitu nggak? Yakin tapi ini nggak bakal ada di pencalonan gubernur DKI berikutnya? Kita nggak tahu, karena kalau disuruh maju, kan itu terkait perintah ketua umum. Tapi kalau lu tanya gue pribadi, gue nggak ambisi jadi gubernur. Tapi kalau perintah ketua umum untuk suruh maju sebagai cagup DKI, itu kan perintah, namanya anggota, kader. Petugas partai. Petugas partai. Gitu. Soalnya kalau mau nyalonin bilang dari sekarang, saya bisa jadi staf ahli nih. Atau ketua kampanye, atau mungkin kita bikin marketing campaign-nya kan kita yang urus nanti ya. Boleh dong, boleh. Pokoknya kalau ada kertas gue diperintah ketua umum, Roni kau maju jadi cagup DKI, itu baru kita telepon. Bro, backup gue bro. Oke. Kalau jadi cawagup diperintahkan nggak mau, harus cagup. Ogah kalau cawagup. Ogah ya. Orang mimpinya presiden gitu ya. Iya, masa downgrade lagi. Mimpi presiden, cagup aja belum tentu, apalagi wagub. Oke. Kalau memang mimpi jadi presiden, kira-kira di 2024 ini apa justru di 2029 nanti? Ya, kita lihatlah. Garis tangan ke arah mana anginnya. Oke. Iya. Ya. Oke. Siap, Bang Ahmad Saroni. Nanti kalau udah di Jakarta kita kopi darat lagi. Thank you. Ya, kita main mobil bareng ya. Oke, sip. Siap. Kasih. Ada pesan terakhir buat soal kasus Ferdi Sambo? Nggak ada. Kita tunggu aja masa sidang. Oke. Siap. Sip. Makasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. 2 menit saja.